Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai observasi dan analisis ya terhadap implementasi pembelajaran studi sosial di lembaga PAUD. Jadi perlu kita ketahui bahwa membahas bagaimana konsep studi sosial diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, membahas bagaimana metode yang digunakan, membahas berdampakkah terhadap perkembangan anak bila dari aspek sosial, emosional, hubungan sosial maupun komunikasi anak. Jadi di sini setidaknya di bagian mengobservasi dan menganalisis ini kita bisa mempraktekkan ataupun kita bisa melihat secara langsung implementasi pelaksanaan studi sosial yang berada di satuan lembaga gitu ya. Adapun tujuan dari kegiatannya observasi dan analisis ini setidaknya pertama memahami pengajaran studi sosial gitu ya. Jadi kita mengetahui bagaimana studi sosial itu diajarkan kepada anak di usia dini di lembaga PAUD. Kemudian kita mengidentifikasi efektivitas. Jadi setidaknya kita melihat pendekatan, strategi pembelajaran yang telah digunakan di lembaga PAUD. Jadi ada beberapa aspek ya yang nanti kita akan lakukan observasi dan analisis di lapangan gitu kan selama berada di lembaga PAUD ya. Yang pertama, aspek yang perlu kita observasikan yaitu dari segi kurikulum dan rencana pembelajarannya. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap observasi di kurikulum dan rencana pembelajaran? Untuk yang di kurikulum, kita mengamati bagaimana studi sosial dirancang dalam program pembelajaran. Jadi setidaknya di kurikulum di lembaga PAUD kita pilih dulu yang mana yang masuk ke dalam konsep studi sosial untuk pelaksanaan pembelajaran di PAUD. Kemudian yang kita observasi adalah tema. Tema yang kita lihat itu adalah kita mengidentifikasi tema-tema yang dipilih dalam pembelajaran studi sosial. Jadi, studi sosial itu apakah dia bisa masuk ke dalam tema-tema tertentu, maka di sana itu yang kita lakukan observasi. Apabila tema itu bisa masuk ke dalam proses pembelajaran studi sosial, maka itu masuk ke dalam bagian dari pengidentifikasian tema untuk rancangan pembelajaran di studi sosial. Nah, jadi kita melakukan aktivitas. Aktivitas yang kita lakukan itu menganalisis ya apa yang sudah dirancang. Kemudian apa yang mendukung pembelajaran studi sosial tersebut. Jadi saling berkaitan. Jadi kurikulum, tema, begitupun dengan aktivitasnya itu saling berkaitan. Jadi setidaknya apa yang ada di dalam kurikulum biasanya nanti akan terimplementasi dari penentuan tema dan tema itu akan terrealisasi dengan aktivitas-aktivitas yang mendukung terhadap proses pembelajaran sesuai dengan kegiatan hariannya gitu ya. Begitupun dengan observasi yang kedua yang bisa kita amati itu dari segi metode pembelajaran gitu ya. Nah, untuk metode pembelajaran itu sebenarnya disesuaikan di lembaga PAUD-nya mereka menerapkan metode pembelajaran apa. Jadi di sini Ibu memberikan contoh gambaran mengenai metode pembelajaran yang menggunakan bermain peran ya. Jadi untuk observasinya di sini menggunakan metode bermain peran dalam pembelajaran studi sosial bentuknya seperti apa? Apakah di dalam bermain peran ada skenario yang sudah didesain oleh guru dalam menerapkan pembelajaran studi sosial ataukah hanya tertuang dalam rancangan harian di mana di sana anak bebas melakukan bermain peran. Silakan di situ kita melakukan observasi untuk penerapan metode pembelajaran bila itu nanti terdapat di aktivitas bermain peran. Begitupun dengan diskusi kelompok. Apabila di suatu lembaga terdapat metode pembelajaran menggunakan diskusi kelompok, maka di sini kita melihat bagaimana diskusi kelompok itu diterapkan dan untuk apa membahasnya gitu kan. Bila seandainya membahasnya sesuai dengan studi sosial, maka itu bisa kita gunakan.
oh ternyata diskusi kelompok yang dia gunakan itu masuk ke dalam metode pembelajaran untuk mengangkat topik yang berhubungan dengan studi sosial. Begitupun metode pembelajaran yang selanjutnya setidaknya seperti mengeksplorasi lingkungan gitu kan. Jadi kan mengeksplorasi lingkungan bebas, seandainya mereka terjun langsung ke lingkungan, mereka langsung mengobservasi daerah tertentu gitu kan. Nah, bila itu sudah dilakukan oleh suatu lembaga, maka itu masuk ke dalam aspek yang diobservasi dari segi metode pembelajaran, minimal itu berhubungan dengan eksplorasi lingkungan. Adapun aspek yang ketiga yang kita observasi itu dari segi interaksi sosial ya. Untuk interaksi sosial anak itu kan biasanya kita lihat nih, kita lakukan dulu observasi, kita amati bagaimana anak berinteraksi satu sama lain selama proses pembelajaran gitu kan. Khususnya pembelajaran mengenai konsep studi sosial. Jadi interaksinya seperti apa? Pelaksanaan interaksinya itu apakah diarahkan oleh guru ataukah bebas anak mengeksplorasi terhadap interaksi anak sama anak gitu kan. Itu masuk ke dalam observasi yang kita lihat dari segi interaksi sosial. Untuk interaksi anak dan guru gitu ya. Jadi di sini kita amati interaksi anak dan guru dalam konteks pembelajaran studi sosial seperti apa. Apakah interaksinya dominan dilakukan oleh guru, ataukah saling keseimbangan antara anak dengan guru, atau di sana nanti guru memberikan kebebasan dalam memberikan keyakinan kepada anak untuk konsep interaksi itu, bahwa anak bisa melakukan interaksi yang baik dalam pengajaran studi sosial. Begitupun dengan aspek yang akan diobservasi yang keempat, itu mengenai lingkungan belajar. Jadi yang kita amati itu dari segi suasana kelas. Kita amati ya dari suasana kelasnya, apakah mendukung pembelajaran studi sosial. Kalau seandainya di kelasnya tidak ada bendera, tidak ada globe, tidak ada mungkin penataan yang berhubungan dengan multikultural, terus berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan di masyarakat, maka itu sudah tergambar bahwa suasana kelasnya tidak mendukung proses pembelajaran studi sosial. Namun bila suasana kelasnya mendukung gitu ya, maka itu masuk ke dalam aktivitas lingkungan belajar, di mana suasana kelasnya nanti akan diobservasi seperti apa penataan maupun situasi di dalam kelas tersebut. Begitupun dengan alat bantu belajar. Jadi di sini kita bisa mengobservasi alat bantu belajar yang digunakan dalam pembelajaran studi sosial itu seperti apa bentuknya. Otomatis di sini alat bantu yang digunakan di saat proses belajar itu boleh berbentuk APE, boleh berbentuk media visual, boleh berbentuk audio ataupun poster-poster yang mendukung pelaksanaan proses pembelajaran studi sosial. Untuk itu, untuk alat bantu belajar ini silakan diobservasi dan diamati sehingga kita bisa tergambar dari segi alat bantu belajar apa saja yang mendukung untuk lingkungan belajar yang berhubungan dengan pembelajaran studi sosial. Begitupun dengan dukungan fasilitas. Fasilitas yang relevan dalam membantu untuk realisasi pembelajaran studi sosial di lembaga itu tentunya bisa berhubungan dengan secara universal. Bila lembaga menyelenggarakan secara terstruktur, biasanya ada aspek sosial di dalam lembaga. Apalagi di dalam lembaga tersebut dia sudah menerapkan kurikulum merdeka, pasti di sana ada proyek P5 gitu ya. Terus ada namanya puncak tema, terus ada juga kegiatan yang dilakukan untuk secara bersama-sama dengan orang tua, itu biasanya terkadang melibatkan aktivitas pembelajaran studi sosial. Dan untuk itu, dukungan fasilitas di sini silakan diobservasi, ditelaah gitu Kak. Apakah yang termasuk ke dalam bagian dukungan fasilitas yang mempengaruhi lingkungan belajar, itu tentunya difasilitasi oleh lembaga PAUD. Nah, sekarang ada beberapa pendekatan pembelajaran yang mungkin di sini akan Ibu perkuat mengenai eksplorasi gitu ya. Jadi kalau seandainya lembaga melakukan aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan, setidaknya anak itu diajak di lingkungan sekitar atau diajak
ke lingkungan yang sesuai dengan topik yang mau dibahas gitu kan. Jadi itu masuk ke dalam aktivitas mengeksplorasi kegiatan pembelajaran di studi sosial di PAUD. Begitupun dengan aktivitas keluarga. Jadi mengeksplorasi konsep keluarga sebagai unit sosial terkecil. Bila seandainya ini diterapkan di suatu lembaga dan dia melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan keluarga, bisa berbentuk kunjungan ke rumah, terus bisa berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan di rumah, kemudian dikembangkan atau disampaikan di sekolah, itu masuk ke dalam aktivitas mengeksplorasi konsep keluarga. Begitupun dengan teman, jadi memahami konsep berteman dan berinteraksi sosial juga masuk ke dalam aktivitas berbasis eksplorasi untuk pembelajaran studi sosial. Jadi di sini kita lihat dulu konteks dan perencanaannya, bagaimana bentuk interaksi sosialnya. Bila itu masuk ke dalam aktivitas mengeksplorasi yang berhubungan dengan aktivitas yang positif, maka itu masuk ke dalam bagian mengeksplorasi pembelajaran studi sosial. Begitupun dengan konsep komunitas. Jadi mengenalkan konsep komunikasi gitu ya, bisa menggunakan aktivitas yang berbentuk digital ataupun berbasis kemajuan teknologi, itu juga masuk ke dalam berbasis eksplorasi yang berhubungan dengan pembelajaran studi sosial. Nah, untuk berbasis pengalaman dari di sini ada beberapa pendekatan studi sosial. Setidaknya aktivitas yang menstimulasi pengalaman langsung seperti berkunjung ke pasar, berkunjung ke taman, berkunjung ke kantor pemerintahan lokal gitu ya. Dan ini merupakan bagian dari pembelajaran studi sosial berbasis pengalaman gitu ya. Nah, untuk pendekatan pembelajaran studi sosial yang berhubungan dengan integrasi nilai sosial, itu mengenai pengenalan nilai. Jadi pengenalan nilai-nilai sosial dasar itu nanti akan tertanam di bagian sini. Begitupun tentang pemahaman, jadi membantu anak memahami pentingnya nilai sosial. Begitupun dengan praktik, jadi mendorong anak mempraktikkan nilai sosial. Dan yang terakhir itu mengenai integrasi, jadi menanamkan nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi bagian dari tahapan pendekatan pembelajaran studi sosial dari segi aspek interaksi nilai sosial. Nah, untuk implementasi pembelajaran studi sosial dari segi kegiatan sehari-hari itu bisa melalui bermain peran keluarga gitu ya. Jadi anak-anak memerankan anggota keluarga untuk memahami peran dan tanggung jawab dalam unit sosial terkecil. Begitupun dengan proyek komunitas ya. Anak-anak belajar tentang berbagai pekerjaan dan peran dalam masyarakat melalui proyek kelompok dan kegiatan mengeksplorasi budaya gitu kan. Jadi kegiatan mengeksplorasi budaya itu melalui aktivitas-aktivitas budaya yang berbeda, yang beragam, disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dirancang oleh guru dan kesepakatan dengan anak-anak. Dari segi dampak pembelajaran studi sosial terhadap perkembangan anak, bila kita lihat dari aspek sosial, tentu di sini sangat bagus karena dapat meningkatkan kemampuan interaksi dan sosialnya anak. Dari segi aspek emosional, begitupun juga bagus karena dapat mengembangkan empati dan pemahaman emosi. Begitupun dari segi hubungan sosial, itu juga sangat bagus karena memperkuat kemampuan membangun dan memelihara hubungan. Dari segi aspek komunikasi anak ketika tentu juga sangat bagus karena dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi antara anak dengan anak gitu ya. Nah, untuk evaluasi implementasi itu dari segi pembelajaran studi sosial yang pertama, setidaknya kita observasi berkala. Hal ini penting karena untuk pengajaran studi sosial itu tidak bisa kita lihat dalam satu waktu, perlu sekali kita lakukan observasi secara berkala. Makanya bila kita mau melakukan penilaian terhadap pengajaran studi sosial itu, setidaknya kita sudah menjadwalkan, kita sudah merancang minggu ini berapa kali pertemuan, minggu depan berapa kali lagi, sampai berapa lama kita melakukan observasi, setidaknya rutin gitu kan. Karena dengan rutin nanti kita akan melihat apakah benar efektivitas nih penilaian yang dari pertemuan kemarin, pertemuan kedua, ketiga, dan sampai selanjutnya. Begitupun dengan umpan balik guru. Jadi
mengumpulkan input ya dari guru tentang metode yang efektif. Ini bisa melalui wawancara, melalui pengamatan langsung gitu kan, atau mungkin melihat dokumen secara nyata yang sudah dilakukan oleh guru. Jadi kita bisa tahu apa yang dilakukan dan apa umpan balik dari guru dalam pembelajaran studi sosial ini. Untuk perkembangan anak gitu ya, untuk perkembangan anak itu kan biasanya kita amati, terus kita nilai, kita deskripsikan. Jadi kita nilai perkembangannya itu dari segi sosial dan emosional, dan itu kita lakukan secara periodik. Tentunya untuk melihat perkembangan itu juga sama, kita lakukan secara periodik dan kita lakukan juga secara rutin gitu kan. Untuk perbaikan proses pembelajaran juga sama. Hal ini perlu untuk kita lakukan evaluasi. Apakah yang sudah dirancang, dilaksanakan itu emang benar mempengaruhi proses pemahaman anak dalam pengajaran studi sosial di lembaga PAUD-nya. Tentunya hal ini menjadi tantangan dalam implementasi pembelajaran studi sosial dari segi keterbatasan sumber daya ya. Karena apa? Tantangan dalam menyediakan alat peraga dan materi pembelajaran untuk studi sosial itu perlu dirancang, perlu dilakukan aktivitas dalam membuatnya atau mungkin membelinya atau mungkin mencari bahan bakunya. Itu merupakan keterbatasan dari sumber daya penyediaan alat dan peraga gitu ya. Begitupun keberagaman latar belakang. Hal ini menjadi tantangan karena apa gitu kan? Kesulitan dalam mengakomodasi keberagaman latar belakang sosial dan budaya anak itu tentu akan dirasakan. Jadi kita untuk menengahkan ke latar belakangan itu kita perlu rancangan, kita perlu bagaimana menyampaikan dengan hal yang baik dan bagaimana kita membuat anak itu merasa nyaman gitu kan. Adapun tantangan selanjutnya itu dari segi keterlibatan orang tua. Jadi mengatasi tantangan dalam melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran itu, apalagi berhubungan dengan studi sosial, itu sesuatu hal yang perlu baik dalam penyampaiannya, perlu rancangan yang matang sehingga orang tua tidak miskomunikasi, tidak menjadi suatu hal yang membebani gitu kan. Makanya di sini kita perlu meminimalisir bila terjadi tantangan yang berhubungan dengan keterlibatan dengan orang tua ya. Adapun kesimpulan dan langkah selanjutnya itu perlu kita lakukan evaluasi berkelanjutan. Hal ini kenapa? Karena melalui evaluasi rutin ya terhadap implementasi pembelajaran studi sosial itu diperlukan, karena untuk melihat pelaksanaannya apakah konsisten atau tidak, maka kita perlu dilakukan secara berskala, setidaknya dilakukan berkelanjutan. Nah, untuk pengembangan metode juga sama. Jadi kita terus mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Tentunya hal ini kita telah rasakan, terus kita telah lakukan evaluasi yang mana yang menjadi bagian yang efektif, yang mana yang perlu kita perbaiki dalam penerapan metode pembelajarannya gitu ya. Untuk pelatihan guru, hal ini perlu karena apa? Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada guru tentang pengajaran studi sosial itu diperlukan. Sama halnya seperti kita paham bahwa dulu ada bendera merah putih, namun kebermanfaatan bendera merah putih dan bisa diimplementasikan saat proses pembelajaran di dalam kelas, begitupun dengan penstimulasian aktivitas kegiatan yang lainnya. Bila guru tidak paham, maka itu tidak bisa realisasi walaupun dengan menggunakan bendera merah putih. Begitupun dengan aktivitas kegiatan yang lainnya. Untuk itu perlu sekali setiap guru, walaupun dia sudah sarjana, mungkin sudah S2 gitu kan, masih tetap harus ikut pelatihan dan mengikuti seminar-seminar yang berkelanjutan agar meningkatkan pemahaman dan informasi terbaru di dunia kepaudan. Nah, untuk kolaborasi dengan komunitas itu perlu. Jadi boleh kita memilih bagaimana kegiatan berkomunikasi itu, ataukah mau kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas anak sama anak, mungkin nanti kita kolaborasi sekolah dengan sekolah gitu kan, atau kita mendatangkan aktivitas yang berhubungan dengan
organisasi yang berhubungan untuk penstimulasian guru itu bisa. Jadi di sini ada beberapa yang perlu kita lakukan untuk ketindaklanjutan sehingga kegiatan proses pembelajaran studi sosial di anak usia dini tetap baik, pelaksanaannya efektif, setidaknya menjadi guru yang melakukan inovasi-inovasi untuk pengajaran pembelajaran studi sosial di lembaga PAUD. Demikianlah topik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.